Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi PPT kami. Saya Siva Minun, Saya Zelsa Mirjaswari. Saya Mazalianti. Saya Ragil Kurnia Ramadan. Yang pertama, penerimaan. Proses penerimaan dalam apotek, yaitu yang pertama, asisten apoteker mengambil barang yang datang dari PBF. Yang kedua, asisten apoteker mengecek barang dengan surat pesanan apotek dan faktur. Setelah itu, asisten apoteker mengecek kondisi dan tanggal expirednya. Setelah itu, asisten apoteker memberikan tanda tangan dan stempel. Setelah memberikan tanda tangan dan stempel, asisten apoteker menghitung harga obat. Lalu dia mengecek faktur pada buku penerimaan barang. Setelah itu, asisten apoteker menyimpan faktur sesuai tanggal dan PBF. Asisten apoteker juga harus menyimpan obat narkotik dan psikotropik disimpan di lemari khusus. Penyimpanan obat di apotek meliputi FIFO dan FEVO. FIFO artinya barang yang dating terlebih dahulu dikeluarkan pertama. FEVO artinya barang yang lebih dulu kadaluarsa dikeluarkan terlebih dahulu. Penggabungan dua sistem FIFO dan FEVO adalah hal yang paling ideal dilakukan. Keuntungannya dengan menggabungkan kedua sistem tersebut adalah obat-obat yang ada di penyimpanan tidak akan terbuang karena kadaluarsa. Kedua, berdasarkan abjad, bertujuan untuk mempermudah untuk pengambilan obat dan juga harus sesuai dengan bentuk sediaan. Ketiga, berdasarkan generik dan non-generik, disusun berdasarkan bentuk sediaan untuk mempermudah pengambilan obat baik yang generik maupun non-generik. Kemudian yang keempat, berdasarkan kelas terapi obat. Obat ini dikelompokkan berdasarkan khasiat atau indikasi obat tersebut. Misal, golongan antibiotika dikelompokkan menjadi satu dengan golongan antibiotika. Yang kelima, berdasarkan bentuk sediaan. Obat yang memiliki kesamaan bentuk sediaan disimpan secara bersamaan di atas rak. Kemudian yang keenam, berdasarkan stabilitas obat. Dikarenakan obat yang disimpan bisa mengalami kerusakan akibat stabilitas obatnya terganggu, maka dalam penyimpanan kita harus juga memperhatikan unsur-unsur kestabilitasan obat, diantaranya yang pertama suhu, yang kedua cahaya, yang ketiga kelembapan. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan undang-undang. Obat yang termasuk psikotropika dan narkotika harus disusun dan disimpan secara terpisah dengan obat yang lain karena ada pelaporan khusus yang harus kita serahkan ke Dinas Kesehatan setiap bulannya. Yang ketiga yaitu pendistribusian. Dalam menyalurkan atau mendistribusikan obat, industri farmasi menggunakan jasa distributor atau yang disebut sebagai pedagang besar farmasi atau PBF. PBF hanya menyalurkan obat kepada PBF atau PBF lainnya, dan fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi rumah sakit, puskesmas, klinik, atau pembelinya harus dilakukan di apotek dengan menggunakan resep dokter. Terima kasih. Sekian dari hasil PPT kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.